assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Hero of salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. A perfect submission, all is at rest. I am my Savior, am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my soul, praising my Savior all day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dan kita memperingati kenaikan Yesus Kristus naik ke surga. Bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan janjinya adalah bahwa Ia akan kembali membawa kita bersama untuk masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena Engkau mengasihi kami, Engkau mau mati bagi kami, Engkau bangkit mengalahkan maut bagi kami. Dan saat ini kami bersyukur kami boleh memperingati kenaikan-Mu ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan janji-Mu bahwa Engkau akan kembali, bahkan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, Roh yang menolong, Roh yang menghiburkan,
Roh yang berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengetahui bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan inilah ucapan syukur kami. Kami membawa korban syukur kami membawa pujian, penghormatan bagi Allah yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap beribadah. Amin. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagimu Yesus. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Serukan. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, nama di atas segala nama. Haleluya. Bersama-sama kita nyanyikan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. We
siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, ya naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut dari patahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Terpujilah Tuhan, haleluya. Saat ini kami rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus menolong setiap kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Engkau hadir di sini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih anugerah-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengar, dan kiranya urapan-Mu turun atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Biar setiap kami yang belajar dari kebenaran firman Tuhan, kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Memiliki roh yang taat, roh yang tunduk kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, perkenalkan nama saya Franky Kuncoro, menyapa semua jemaat GBI Jelambar Timur. Senang sekali kesempatan hari ini di hari kenaikan Yesus. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 1, 6-10. Kita langsung baca. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid ini nanya sama Yesus, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini mirip dengan kondisi kita hari-hari ini. Banyak orang, saya percaya hari ini rindu pemulihan terjadi, karena keadaannya memang hari ini lagi gak mudah. Mayoritas lagi kondisi yang lagi gak mudah. Tapi Yesus menjawab seperti ini, jawabnya di ayat ke-7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang menarik di ayat ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Waktu saya baca di ayat ke-8 ini, Yesus sebenarnya ngasih solusi yang luar biasa. Dia minta para muridnya udah gak usah fokus sama masalah. Karena pada zaman itu orang-orang Israel itu orang-orang Yahudi itu di pemerintahannya dikuasai oleh orang-orang Romawi. Masa nggak mudah, mereka di dalam tekanan begitu hebat. Tapi di ayat ke-8 di situ dikatakan fokus aja sama kuasa yang bisa Roh Kudus nyatakan dalam hidupmu, dan kamu bakal jadi saksiku. Waktu saya baca ayat ini, saya lagi berkata sama beberapa dari Anda, bahkan mungkin banyak dari Anda, bahwa daripada pusing dengan masalah, fokus dengan hal yang paling esensi, yaitu kuasa dari Roh Kudus yang bisa dinyatakan dalam kehidupan Anda. Karena yang penting itu bukan masalahnya, tapi kita punya kekuatan nggak untuk kita bisa menghadapi masalah. Karena kalau kita fokus sama masalahnya, seringkali kita gampang goyah. Tapi kalau kita fokus dengan kekuatannya, maka kita bisa menghadapi masalah yang timbul hari-hari ini. Ayat 9 saya akan teruskan dulu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ketika saya baca ayat ini tadi dari ayat 6 sampai, saya tadi lanjutkan dikit sampai ke ayat 11, ada dua pelajaran penting yang saya dapat dari bicara tentang kenaikan Yesus. Yang pertama, poin pertama simpel banget, jadikan Roh Kudus sebagai Tuhan dan sahabat terbaikmu. Itu poin pertama yang saya dapat. Karena Yesus minta fokus aja sama Roh Kudus. Roh Kudus akan kasih kamu kuasa sehingga kamu bisa jadi saksi. Dengan kata lain, Tuhan minta kita untuk jadikan Roh Kudus itu sebagai Tuhan dan sebagai sahabat terbaik. Karena gini, tanpa Roh Kudus kita nggak bakal mampu hari-hari ini. Di musim yang lalu saya pun mengalami banyak hal dalam kehidupan saya, dan saya mau katakan saya bisa ada sampai hari ini itu karena Roh Kudus memampukan saya. Tekanan itu pasti datang, tetapi untuk hidup dalam tekanan itu sebuah pilihan. Hidup di dalam kuasa itu juga sebuah pilihan. Karena itu hari ini ayo kita jadikan Roh Kudus sebagai Tuhan dan sahabat terbaikmu. Karena kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus, kita jadi punya kuasa, dikatakan. Kita mampu menghadapi tekanan. Dan percayalah, kalau tekanan bisa terjadi, bersama dengan Roh Kudus di balik tekanan itu bisa ada terobosan. Di balik tekanan bisa ada keajaiban. Di balik tekanan akan banyak kesaksian kehidupan yang bisa menyatakan kepada banyak orang, dan Tuhan dipermuliakan. Nah, mengapa kita perlu menjadikan Roh Kudus itu sebagai Tuhan dan sahabat kita? Saya belajar yang pertama bahwa kenapa Roh Kudus begitu penting dalam kehidupan kita.
Yang pertama saya belajar di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dikatakan seperti ini. Saya baca dalam terjemahan mudah dibaca. Kita hidup bersama Dia, kita berjalan bersama Dia, kita ada bersama Dia. Sama seperti yang dikatakan oleh beberapa penyairmu, sebab kami adalah anak-anaknya. Dari Kisah Para Rasul 17 ayat 28, dengan kata lain bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang menghidupkan. Karena kita bisa hidup kalau kita bersama dengan Dia. Kita bisa berjalan, kita bisa melangkah. Kita bisa berjalan maju dan kita tidak menyerah. Itu karena Roh Kudus bersama dengan kita. Kita bisa ada satu lagu yang bagus banget. Ku ada karena kasih-Mu. Itu lagunya Pak William. Kita bisa ada itu karena karya Roh Kudus yang memampukan kita. Tanpa Roh Kudus kita gak bisa hidup. Kita gak bisa berjalan. Kita mudah menyerah. Tapi bersama dengan Roh Kudus kita dihidupkan kembali. Sukacita kita hidup kembali. Pengharapan kita jadi hidup kembali. Yeskel 37 ayat 5. Ini satu hal yang menarik yang saya belajar. Lalu Tuhan menyuruh ayat 4-5 Yeskel 37. Lalu Tuhan menyuruh aku menyampaikan pesannya kepada tulang-tulang yang kering. Kalau hari ini Anda sedang mengalami kering pengharapan, kering sukacita, kering kreativitas, kering kasih. Hari ini Yeskel 37 sedang bicara buat Anda. Tuhan menyuruh aku menyampaikan pesannya kepada tulang-tulang yang kering itu. Kata yang seperti ini, aku Tuhan yang maha tinggi, meniupkan napas ke dalam dirimu supaya kamu hidup kembali. Yang menariknya kata napas di sini ternyata dalam bahasa aslinya disebut dengan kata ruah. Ruah itu artinya roh Allah. Dengan kata lain, ketika roh Tuhan, Roh Kudus itu ada dalam hidupmu, kekeringanmu bisa Tuhan ubah jadi kehidupan. Itu hal yang pertama yang harus Anda belajar. Karena itu ayo jadikan Roh Kudus sebagai Tuhan dan sahabat terbaikmu. Dia akan kembali menghidupkan sukacitamu. Dia akan kembali menghidupkan kasihmu. Dia akan kembali menghidupkan pengharapanmu. Dia akan kembali menghidupkan gairahmu untuk hidup lagi. Dia akan kembali menghidupkan hikmat, kreativitas, tuntunan yang kau perlukan hari-hari ini. Tanpa Roh Kudus kita gak mampu. Cuma Dia yang bisa menghidupkan kita. Hal yang kedua yang saya belajar, Yohanes 14 ayat 26. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi Roh Allah, penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, Dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Di sini dikatakan kenapa Roh Kudus itu sangat penting. Harus jadi Tuhan, harus jadi sahabat kita. Karena cuma Dia yang bisa menghibur dan menolong kita. Dalam terjemahan baru dikatakan bahwa Dia itu penghibur. Nah, menariknya gini. Saya suatu kali baca Matius 6. Dikatakan bahwa Tuhan itu tahu yang kita perlukan sebelum kita tuh minta. Artinya Tuhan tuh tahu semua kebutuhan kita. Sekalipun kita belum ngomong, Dia udah tahu karena Dia ciptakan kita. Dan kalau Dia kirimkan Roh Kudus, dikasih identitas sebagai penolong dan penghibur, artinya kita itu butuh ditolong. Kalau enggak kita enggak sanggup. Kita tuh butuh dihibur, makanya Dia kirim penghibur. Karena tanpa penghiburannya, tanpa sukacita yang Dia kasih buat kita, kita enggak mampu hari-hari ini. Dia kenal siapa kita. Karena itu kita penting menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan dan sahabatmu. Dia penolong, Dia penghiburmu. Dia akan tolong engkau. Di masa-masa di mana engkau gak tahu harus melakukan apa, engkau harus bertindak apa. Percayalah, ada satu pribadi namanya Roh Kudus yang sanggup menolongmu. Dia penghibur. Di saat engkau kehilangan sukacita, Dia bisa menghiburmu. Dia bisa ingatkan engkau akan hal-hal yang mungkin kau udah lupa. Ternyata itu pengalaman indah yang pernah engkau lalui bersama dengan Tuhan. Dia bisa ingatkan engkau akan hal-hal yang manis yang membuat engkau jadi kuat lagi. Dia bisa menuntun engkau ingatkan lagi firman-Nya sehingga pengharapanmu jadi hidup lagi. Roh Kudus itu penolong dan penghibur bagi setiap Anda. Dan saya mau katakan semua orang di saat-saat ini
lagi digoncang, semuanya kayak menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Banyak orang hari-hari ini kehilangan pengharapan sama manusia, tapi bersyukur. Sekalipun manusia bisa meninggalkan, Roh Kudus dikatakan bahwa dia roh yang menyertai kita tuh sampai selama-lamanya. Keadaan bisa berubah, tetapi penyertaannya tidak berubah. Itulah Roh Kudus. Dia masih sanggup menghibur, dia sanggup menolongmu. Yang ketiga yang saya belajar, Roh Kudus tidak cuma menolong dan menghibur, tapi dia juga memperbaharui kebiasaan dan karakter kita. Nanti saya akan baca sebuah ayat yang menarik yang saya nanti akan baca di dalam Galatia 5:16-23. Ada satu pepatah yang ngomong kayak gini, show me your friend and I will show you your future. Artinya gini, tunjukkan aku teman-temanmu dan aku akan tunjukkan kamu masa depanmu. Artinya siapa yang kita izinkan masuk dan bersahabat dengan kita, berjalan bersama dengan kita, itulah yang akan mengubahkan kita. Kalau Anda mungkin punya teman baik, teman kamu nih cerewetnya minta ampun dan kamu orangnya diamnya minta ampun. Gara-gara berteman sama dia, itu namanya orang yang cerewet bisa jadi diam bisa jadi cerewet, bener gak? Ada dua orang bersahabat, yang satu suka pakai baju kotak-kotak, yang satu suka pakai garis-garis. Gara-gara berteman, yang kotak-kotak jadi suka garis-garis, yang garis-garis jadi suka kotak-kotak. Persahabatan itu bisa mengubahkan banyak hal. Dari cara kita berkata, apa yang kita suka itu bisa diubahkan. Demikian juga kalau orang bergaul dengan Roh Kudus, bersahabat dengan Roh Kudus, kebiasaannya, karakternya itu bisa diubahkan. Karena itu yang saya belajar berikutnya, bahwa kenapa Roh Kudus itu penting sebagai Tuhan dan sahabat. Karena Roh Kudus bisa memperbaharui kebiasaan dan karakter kita. Galatia 5:16-23. Jadi inilah nasihat saya kepada setiap kalian, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan badanimu yang jahat, karena keinginan badani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan badani kita. Karena keduanya saling bertentangan dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. 18, tetapi dalam setiap hal di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. 19, sudah sangat jelas kalau kita hidup sesuai dengan keinginan badani kita yang jahat, maka kita akan jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa ini. Orang kalau jauh dari Roh Kudus, maka akan jatuh dalam perbuatan dosa ini. Dikatakan percabulan, hubungan seks yang tidak wajar, mengikuti hawa nafsu, menyembah berhala, terlibat dalam ilmu sihir, membenci orang lain, berkelahi, cemburu, gampang marah, mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan, terlibat dalam kelompok ajaran sesat, iri hati, mabuk-mabukan, berpesta tanpa batasan moral, dan semua dosa yang lain. Sekarang saya ulangi lagi apa yang sudah pernah saya peringatkan kepada kalian waktu kita masih bersama-sama. Orang yang terus saja melakukan hal-hal seperti itu tidak termasuk warga kerajaan Allah. Ini yang menarik. 22. Ada perubahan yang menarik ketika Roh Kudus itu engkau jadikan Tuhan dan sahabat di hidupmu. Tetapi kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, akan terbukti melalui kita. Menarik ini. Saling mengasihi, bersukacita, hidup damai, sabar dalam kesusahan, bermurah hati, menolong sesama, menepati janji, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Memang hal-hal seperti itu tidak dilarang dalam hukum Taurat. Kita yang menjadi milik Kristus tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu dan semua keinginan badani. Kita seperti sudah memakukan hawa nafsu dan keinginan badani kita pada kayu salib Kristus. 25 dikatakan seperti ini. Kita sudah diberikan hidup yang baru oleh Roh Allah. Kebiasaanmu, karaktermu yang buruk, percayalah ketika engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus, itu bisa diperbaharui. Firman Tuhan sudah ngomong dengan jelas, kita sudah diberikan hidup yang baru oleh Roh Allah. Oleh karena itu biarlah kita juga terus hidup dengan taat kepada pimpinan Roh Allah. Ada satu lagu yang saya ingat. Lagu ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Pastor Philip. Judulnya Holy Spirit My Best Friend. Dan hari ini saya mau kasih judul tema khotbah saya adalah Holy Spirit My Best Friend. Kata-katanya bagus banget. Saya akan nyanyikan sedikit aja. Roh Kudus, mata air hatiku,
Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Berikutnya dikatakan seperti ini. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku, terus pimpin aku. Chorusnya luar biasa banget dikatakan. Oh, my best friend, sorry salah dikit. My best friend, Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend. Kalau Roh Kudus jadi sahabat terbaikmu, jangan kaget. Seperti ada mata air kehidupan yang terus keluar dari hidupmu. Ada kesegaran, ada kehidupan di sana. Itu gak pernah habis. Selama Roh Kudus jadi sahabat, jadi Tuhan dalam hidupmu. Ada sumber kasih, ada sukacita. Yang dulu susah sukacita, yang dulu pengennya bertengkar mulu, gak punya damai sejahtera. Jangan kaget, ketika sahabatmu itu Roh Kudus, dia akan mengubahkan karaktermu jadi baru. My best friend, Holy Spirit. What about dia? Karena itu jadikan dia sebagai sahabat terbaikmu. Yang berikutnya saya belajar, Roh Kudus itu berbicara, membimbing, dan dia beritahu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16:13-14. Saat Roh kebenaran itu datang, Ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berbicara atas keinginan sendiri, melainkan Ia mengatakan apa yang telah Ia dengar, dan Ia akan memberitahumu hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Roh kebenaran akan memuliakan aku, sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Saya ketika baca ayat ini, Roh Kudus kenapa penting sebagai Tuhan dan sahabatmu? Karena dia akan berbicara, dia akan tuntun kamu. Di saat kau gak ngerti nih harus ambil keputusan apa ya hari-hari ini. Di saat gak ngerti masa depan tuh gimana. Di sini dikatakan bahwa dia akan bicara, dia bakal bimbing, dia bakal tuntun, dia akan kasih tahu masa depan Anda. Harus melangkah apa? Roh Kudus bisa berbicara dan membimbing kita. Beberapa orang kadang-kadang ngomong gini, masa bisa sih saya peka? Saya mau tanya dulu. Pernah gak dari Anda ketika Anda lagi, gak tahu mungkin Anda lagi lakukan aktivitas apa, tiba-tiba seperti ada suara hati yang mengingatkan firman yang pernah Anda baca? Pernah gak Anda ngalami kayak gitu? Itu suara Roh Kudus. Anda tiba-tiba, saya kesaksian langsung deh beberapa waktu yang lalu. Istri saya tiba-tiba ngomong sama saya gini, yang kamu masih ingat gak orang ini? Oh iya, dulu kan teman komsel kita, kenapa? Aku kok tergerak pengen bantu dia ya. Kenapa yang? Coba kita kontak yuk. Singkat cerita ketika dikontak bener, suaminya di PHK, mobil yang biasa dipakai untuk ojek online udah dijual. Intinya semuanya udah habis dan dia ternyata hidup dibantu dari orang kiri kanan. Dan hari itu istri saya taat, dia ngomong, yang bener kan? Yuk kita bantu yuk. Ya udah yuk kita bantu. Padahal tuh saya tahu dengan benar jumlah akun di istri saya tuh berapa saya tahu. Tapi saya ngelihat dia orang yang luar biasa banget. Dan itu yang mengubahkan hati saya juga. Jujur kalau ngomong skala pelit gitu, saya lebih pelit daripada dia. Tapi gara-gara saya juga berjalan bersama dengan istri saya nangkep hati Tuhan, hati Roh Kudus, diingatkan. Yang luar biasa. Di balik ketaatan itu ternyata Tuhan lagi cari alasan untuk mencukupkan kita dalam hal yang lain. Ketika istri saya tiba-tiba nabur dan banyak taburan yang lain yang begitu indah, yang saya gak bisa ceritakan. Yang luar biasa di dalam musim seperti ini, lucunya istri saya tuh kerjanya kue. Jadi lucunya gini, di saat teman-temannya lagi susah cari order, dia itu lucunya gak pernah kehabisan order. Bahkan itu lebih gede dari angka yang biasa didapat sebelum pandemi. Ini gak masuk akal. Ketika kita taat mengerjakan hati Roh Kudus, di balik ketaatan itu selalu ada berkat yang gak pernah kepikir. Fokusnya bukan sama berkatnya, fokusnya sama taatnya. Karena di balik ketaatan itu selalu ada berkatnya. Udah fokus sama sebabnya aja. Karena kita rindu mengerjakan hati Roh Kudus, pemeliharaan Tuhan ada bagi kita. Saya ngerasa Tuhan lagi mau bicara buat Anda. Dia sedang mau bicara tentang apa tren yang baru ya ke depan ya. Apa bisnis yang baru bisa dijalanin ya.
Apa profesi yang baru di marketplace, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, apa yang perlu dikembangkan. Ketika Roh Kudus jadi sahabatmu, jadi Tuhanmu, Dia akan beritahukan, Dia akan pimpin kamu, sehingga kamu bisa mengerti apa yang bisa terjadi masa depan. Karena Dia adalah Roh yang memberitahukan hal-hal yang akan datang, dan kau diminta untuk persiapkan diri. Saya pun ngalamin juga ketika pandemi datang kemarin, saya bangun sebuah sekolah pujian penyembahan. Tiba-tiba dapat tuntunan, langsung switching ke online. Di saat gereja belum mulai online service baru sedikit, saya tiba-tiba disuruh mulai untuk bikin online worship school. Singkat cerita saya taat, gak pernah kepikir dalam 2 minggu lebih ada sekitar hampir berapa itu, 250 orang terjangkau dari school kami, dan itu berbayar, bukan gratisan. Kalau gratis mah semua orang juga mau join, tapi kalau berbayar ini luar biasa banget. Dan sampai hari ini udah ada 500 orang lebih yang ambil program kami. Ini gak masuk akal. Ketika kita bisa nangkep hati Tuhan, kita tuh bisa ngerti apa yang terjadi di masa datang. Dan orang yang bisa menangkap masa depan akan memimpin di masa depan dan akan jadi berkat bagi banyak orang di masa depan. Ayo buka hati buat Roh Kudus yuk, lebih lagi daripada waktu-waktu yang lalu. Yang terakhir saya belajar tentang pekerjaan Roh Kudus adalah Dia mengerjakan keajaiban. Saya baca suatu kali di balik sebuah pelayanan yang luar biasa, ternyata ada keajaiban-keajaiban yang Roh Kudus mau kerjakan. Paulus ngalamin sampai dia ngomong, aku tidak akan membicarakan apa yang telah kulakukan sendiri, tetapi aku hanya akan membicarakan apa yang telah dilakukan Kristus melalui aku, supaya dapat memimpin orang yang bukan Yahudi untuk menaati Allah melalui apa yang telah kukatakan dan kulakukan. Dan mereka menjadi taat kepada Allah sebab Roh Kudus menunjukkan kuasanya, sehingga lewat aku terjadilah keajaiban dan tanda-tanda heran. Orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus akan ada tanda-tanda yang ajaib itu menyertai hidupmu. Saya gak pernah kepikir loh, nulis satu lagu, tiba-tiba lagu itu bisa boom di mana-mana. Orang kenalnya 2017, judul lagunya Kemenangan Terjadi di Sini. Tapi saya nulisnya udah 2014. Selama 3 tahun itu saya benar-benar mengalami pembentukan yang luar biasa. Dan membuat saya semakin hari semakin berserah, semakin bergantung sama pimpinan Roh Kudus. Dan akhirnya saya belajar, orang banyak bisa bikin lagu bagus, tetapi lagu yang punya kehidupan, lagu yang punya keajaiban, saya percaya itu lagu-lagu karena ada karya Roh Kudus di dalamnya. Manusia itu terbatas, Roh Kudus itu gak terbatas. Ayo kita jadikan Roh Kudus Tuhan sahabatmu mulai hari ini. Saya gak pernah kepikir lagu yang saya tulis itu tiba-tiba bisa masuk ke Anugerah Musik Indonesia 2017. Jujur sampai hari ini gak tahu siapa yang masukin. Itu lagu bisa ada di sana, ini gak masuk akal. Itulah tanda-tanda heran yang saya cuma bisa cerita sedikit karena terlalu banyak tanda heran yang saya alami. Artinya kalau saya bisa ngalamin, Anda juga bisa ngalamin. Karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan semua orang. Yang kedua yang saya belajar, kedua yang besar yang saya belajar, di situ dikatakan bahwa Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Bahwa kalau Roh Kudus turun ke dalam hidupmu, yang kedua, jadilah saksi Kristus. Selama kamu fokuskan hidupmu jadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu gimana artinya? Orang yang mengalami Kristus secara pribadi. Orang yang melihat Kristus benar-benar bekerja di hidupnya secara nyata. Selama fokus hidup kita menjadi saksi Kristus, yang saya belajar, Tuhan akan memampukan dan menyediakan yang kau perlukan. Di sini dengan jelas ketika saya baca bahwa ketika Tuhan minta kita jadi saksi, Tuhan minta kita jadi saksi, Dia berikan Roh Kudusnya buat kita. Dia sediakan Roh Kudusnya untuk memampukan dan menolong kita. Karena itu yang paling penting adalah hati Tuhan apa ya hari-hari buat kita. Dan hati Tuhan saya percaya yang paling besar adalah bicara, jadilah saksinya Dia. Hidupi dan nyatakanlah kemuliaannya dalam hidupmu. Alami Dia sampai orang bisa kenal Kristus itu dari hidupmu. Selama fokusmu untuk memperkenalkan Kristus, maka penyediaan, maka apapun yang tidak masuk akal bisa Tuhan nyatakan. Saya punya satu prinsip yang sederhana yang saya belajar dari seorang hamba Tuhan, dikatakan seperti ini.
Kalau Tuhan yang suruh maka Tuhan yang repot. Pernah gak kita suruh orang untuk beli sesuatu, makanan gitu? Kalau kita suruh orang itu, uangnya kalau kita yang suruh, yang harus kasih uangnya siapa? Ya kita yang nyuruh. Kalau orang ini gak tahu jalannya, siapa yang kasih tahu jalannya? Ya yang nyuruh. Kalau orang ini gak punya kendaraannya untuk bisa sampai ke tempat tujuan tuh dia beli makanan, siapa yang kasih kendaraannya? Ya yang nyuruh. Artinya, kalau engkau jadi saksi Kristus, karena ini perintahnya Tuhan, karena ini kerinduan hatinya Tuhan, Tuhan akan mampukan, Tuhan akan sediakan yang kau perlukan. Saya akan tutup ini dengan satu hal yang sederhana. Bagaimana menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan dan sahabatmu? Simple. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 Anda bisa baca. Haus. Yang pertama haus, rindu. Yuk haus yuk. Punya kerinduan karena kita sadar bahwa cuma Roh Kudus yang bisa membuat hidup kita jadi baru, yang membuat kita jadi kuat lagi hari-hari ini. Yang pertama buka hati yuk. Haus, rindu, nanti baca di Yohanes 7:37 sampai 39. Yang kedua, sering nanya dan taat. Komunikasi. Roh Kudus itu pribadi. Dan saya baca di dalam 1 Korintus 6:19 sampai 20, dia bukan pribadi yang jauh. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian. Dia ada di dalam hidupmu. Semudah apa? Ajak ngobrol. Roh Kudus, apa yang kau mau ya? Nyatakanlah. Dia sahabat terbaikmu, dia akan pimpin engkau. Tunjukkan jalan yang terbaik. Keputusan yang kau ambil hari-hari ini, itu sebenarnya tinggal semudah engkau tanya, dan dia akan kasih tahu. Yang terakhir, bacalah kebenaran firman, karena Roh Kudus akan membimbing dari kebenaran yang tersimpan. Yohanes 14 ayat 26, tetapi Roh Allah penolong yang diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Dia akan ingatkan yang sudah diberitahukan. Firman Tuhan itu hal-hal yang Tuhan sudah bisa beritahukan buat kita. Baca. Ketika engkau membacanya, suatu kali engkau melangkah, jangan kaget. Kok tiba-tiba firman ini muncul ya? Artinya, tanpa firman gak ada tuntunan. Dengan firman kau baca, Roh Kudus akan mengingatkan. Karena itu selamat bergaul karib dengan Roh Kudus. Dia akan menghidupkan, menghibur, menolong, memperbaharui kebiasaan karaktermu. Dia akan berbicara, dia akan membimbing, dia akan memberitahukan masa depan dan mengerjakan keajaiban. Jadilah saksi Kristus melalui kehidupanmu dimanapun engkau ditempatkan. Karena ketika saya baca di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20 dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kata dunia di situ dalam bahasa aslinya dipakai kata kosmos. Kosmos itu bukan artinya daerah geografis, tapi artinya di mana engkau ditempatkan. Jadilah saksi Kristus di sekolahmu, di keluargamu, di pekerjaanmu, di pertemananmu. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau. Selamat untuk mengalami Kristus. Buka hati hari ini, haus sama Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai tempat di mana Roh Kudus akan berbicara dan akan mengingatkan Anda. Yang kedua, sering nanya, juga sering taat. Jangan kecilkan suara Roh Kudus, karena tanpa suara Roh Kudus, tanpa tuntunannya, kita gak tahu hidup kita itu seperti apa di masa depan. Bersama dengan Roh Kudus, kita akan cakap menanggung segala perkara. Dia akan mampukan kita, dia akan kuatkan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu, bahwa setiap orang yang mendengar, mereka ngalamin Kau secara pribadi. Biar kami membuka hati, karena kami sadar cuma Roh Kudus sahabat terbaik kami. Tuhan yang sanggup menolong kami, memampukan kami. Kami buka hati, kami mau baca firman dengan sungguh-sungguh. Dan melalui itu Roh Kudus akan berbicara dengan lebih, memampukan kami hari-hari ini, dan beritahukan kami masa depan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita telah tiba di akhir ibadah online kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Doa 10 hari menanti pencurahan Roh Kudus dapat Bapak Ibu Saudara lakukan bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, mulai dari besok hari Jumat tanggal 22 Mei dan akan berakhir hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Dan jangan lewatkan doa rantai kita di 3 waktu yang telah ditentukan, yaitu di jam 6 pagi, jam 12 siang, dan di jam 9 malam.
Saya juga menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat melakukan transfer ke rekening gereja. Saya atas nama gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan sumbangan diakonia dan berpartisipasi dalam GBI Peduli untuk memberikan bantuan kepada warga-warga yang membutuhkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu hari Minggu di ibadah online jam 9 pagi. Terus jaga kesehatan, terus bersuka cita, hidup dalam mengucap syukur, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Jelambar Timur, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin sekali hari ini Anda penuh dengan sukacita karena kita kembali dapat memperingati akan hari kenaikan Yesus. Melambangkan bahwa Allah yang kita sembah itu, Yesus yang kita sembah itu, Dia hidup selama-lamanya. Terpujilah nama Allah. Sukacita Allah mengalir bagi kita lewat firman yang kita telah dengarkan. Roh Kudus ada roh penolong. Ia pergi ke sorga. Yesus pergi. Yesus tidak tinggalkan kita piatu. Tapi Dia memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi saya dan saudara dimanapun kita berada. Dalam kegiatan pelayanan, dalam kegiatan usaha, dalam kegiatan rumah tangga, kesehatan. Roh Kudus penolong itu ada selalu bersama dengan kita. Terpujilah nama Allah, waktu yang telah tetapkan bagi kita untuk mengambil pergumulan 10 hari. Saudara lakukanlah itu dengan sukacita dalam rumah tangga saudara masing-masing, dengan waktu yang telah ditentukan oleh saudara sendiri. Tuhan Yesus memberkatikan kita semua. Hari ini adalah merupakan hari yang sangat bahagia bagi semua umat yang percaya kepada Allah yang berada di bawah kolong langit ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan tetap berada di dalam semangat, tetap berada di dalam sukacita. Jam-jam ibadah kita tetap lakukan dengan sukacita, dengan gairah. Walaupun kita masing-masing mengadakannya di rumah. Saudara yang kekasih, terpujilah nama Allah. Allah akan memberkatikan kita semua. Sebelum kita meninggalkan tempat ibadah dalam rumah tangga kita masing-masing, kita akan kembali berada aktivitas. Saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat Allah kami datang kepadamu dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Karena kami punya Allah itu luar biasa. Kami punya Allah itu heran dan besar. Kami punya Allah itu dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu Allah. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Pada sepanjang hari dimanapun mereka berada Tuhan, sampai kami akan bertemu kembali pada hari Minggu. Biarlah pertolongan Allah ada pada mereka, kasih Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang Engkau pertetapkan iman mereka, supaya mereka tetap teguh di dalam kasih dan anugerah Allah. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan jemaat Tuhan dengan setiap mata pencarian mereka. Apapun saja yang mereka kerjakan Allah, biarlah di dalam nama Yesus Engkau memberkatikan mereka. Terima kasih Allahku, terpujilah nama-Mu. Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Hamba berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan pada saat ini, dikala di antara mereka ada yang sakit, antara mereka ada yang lemah, antara mereka ada yang takut, khawatir dan bimbang dalam kekurangan. Tuhan, hamba berseru di dalam nama Yesus, Allah memberkatikan semua mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah. Hamba berdoa tiap-tiap bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan memberikan persembahan kepada Allah, yang memberi maupun yang tidak memberi. Hamba mohon kiranya berkat Allah menyertai kami sekalian. Berkat Tuhan menolong kita semua. Terima kasih Allah, dengan dapat kami memberi dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Terima kasih Yesus, terpujilah nama Allah. Pada sepanjang hari ini kembali, sepanjang minggu ini hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Pada siang hari maupun pada malam hari, mereka berjalan dengan Engkau, dengan tiada awan dan tiada api, melambangkan Yesus ada, menyertai jemaat Jelambar pada saat ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Sebelum kami meninggalkan tempat ibadah rumah ini, masing-masing kami, hamba memohon berkat Tuhan bagi seluruh mereka, jemaat Tuhan pada saat ini yang mengambil bahagian. Turunlah kiranya berkat dan anugerah Allah bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini
sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita tetap bergairah, kita tetap bersuka cita untuk menantikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kita beribadah. Tuhan memberkati kita semua sampai kita bertemu minggu depan. Terpujilah nama Allah. Glory buat Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pulang.